Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sundan dari kelas 10 SMAR. Pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi yang tak terbatas dan yang terbatas. Dan pengertian ilmu ekonomi itu adalah kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni okoifura ekonomia, artinya manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi itu dasar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagi menjadi 8 cabang. Yang nomor 1 itu adalah ilmu ekonomi moneter, ekonomi publik. Yang ketiga itu adalah ekonomi industri. Yang keempat itu ekonomi internasional. Dan yang kelima itu regional. Dan yang keenam itu adalah ekonomi sumber daya alam. Dan yang ketujuh adalah ekonomi sumber daya manusia. Dan yang terakhir adalah ekonomi perdagangan. Dan para sebagian ahli ekonomi itu mengatakan ekonomi itu adalah peraturan yang menentukan kekayaan. Seperti menurut Alfred Marshall, bahwa ekonomi adalah tentang umat manusia dalam usaha menggali bagian tindakan individu sosial, penggunaan dalam kesejahteraan dan material. Intinya masalah ekonomi. Kelangkaan menurut sahabat pekerja menjadi sumber masalah ekonomi modern, seperti contohnya pengangguran dan sebagainya. Kelangkaan seperti adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber ekonomi yang terbatas untuk memenuhi yang tak terbatas. Makna langka dalam pengertian ekonomi itu bukan makna dalam sehari-hari itu. Kata langka biasanya merujuk yang digunakan secara yang jarang ditemukan. Contohnya, seseorang dapat mengatakan bahwa air itu dengan jumlah yang dibutuhkan manusia. Kelangkaan dapat disebutkan sebagai berikut. Contoh sebab yang pertama itu adalah keterbatasan benda penemuan di alam. Seperti contohnya minyak bumi, pembentukan minyak bumi, pembentukan minyak bumi itu memerlukan waktunya hingga berjutaan tahun. Dan contoh yang kedua itu adalah sumber dan penangkapan ikan yang tidak benar, seperti penangkapan dengan pakan harimau yang menjadi ikan itu menjadi berkurang semakin tidak ada. Menentukan pilihan yang tepat. Keinginan manusia yang terbatas dihadirkan dengan tersediaan alat penggunaan yang terbatas dalam menentukan pilihan. Ada beberapa hal seperti berikut. Seperti analisis biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang seperti uang dan sebagainya yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan dalam kegiatan konsumsi tindakan. Ada prinsip yang mendasari pilihan konsumen. Prinsip tersebut diantara pertama mendapatkan yang terbatas. Dengan itu kita menghasilkan pemilihan harus
harus membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Jika produknya itu sama, maka konsumen harus memilih yang lebih besar manfaatnya, sepertinya soda dengan jamu. Kan soda itu tidak membanyakkan manfaat, dan jamu ini bisa menyehatkan tubuh, banyak manfaatnya dengan lain-lain. Tapi malah sebaliknya, kalau harganya itu 5.000, ini 5.000, maka harus memilih yang kalau kalian mampu dengan membeli jamu yang banyak manfaatnya ini, silakan. Dan kalau kekurangan dari ekonominya itu, ya pertimbangkan membeli soda. Skala prioritas. Salah satu untuk mengatasi masalah ekonomi, kondisi di mana alat pemuas kebutuhan bersifat terbatas. Sebagai contoh ilustrasinya sebagai berikut. Setiap minggu, Anies ini mendapatkan uang saku sebesar 500.000. Uang saku itu harus dapat memenuhi kebutuhannya selama 1 minggu, antara lain untuk transportasi, keperluan sekolah, jajan, dan menabung. Pada suatu pekan, Anies mempunyai berbagai kebutuhan. Selainnya pengeluaran rutin, Anies harus membeli buku baru. Selain itu, Anies harus membelikan kado ulang tahun untuk sahabatnya Mita. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Anies harus menentukan skala prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi. Anies harus membuat kebutuhan sebagai berikut. Seperti akan membutuhkan skala prioritas, harus memikirkan dulu. Dengan contohnya membuat tabel dulu. Kebutuhan, dan yang pertama itu kita harus dipikirkan biaya transportasi. Biaya transportasinya itu adalah 120.000. Dan untuk membeli keperluan sekolah seperti buku ini, biayanya 50.000.